Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, semoga jenengan lebih sukses dan sehat selalu. Target di tahun 2024 ini bisa terplanning rapi dan insya Allah terrealisasi, amin. Dulur-dulur, ketika kita menggapai sesuatu, kadang kita naik, ibaratnya naik trap atau naik tangga, itu pasti satu-satu sesuai dengan langkah kaki kita, sesuai dengan ukuran sak ndure dengkul, angel lur, nyangklak. Jadi kalau kita melangkah, katakanlah untuk menjadi petani, dimulai dari melihat, belajar dan praktek. Itu pun belum tentu berhasil karena pasti ada, dalam melalui proses itu pasti ada error-error kecil maupun error besar. Nah, error itu bisa diakibatkan oleh alam. Kalau error besar, cuaca. Error kecil bisa ditanggulangi juga sebenarnya, itu ibaratnya kena serangga, kena serangan kutu atau ulat dan sebagainya. Tapi kalau kita melalui proses itu dengan sak langkah insya Allah juga akan tergapai. Saat ini banyak sekali dulur-dulur petani yang memanfaatkan lahan kering untuk ditanami padi, yang mana karena hampir sama lur nasibnya. Yang punya sawah pun ternyata di sawah yang biasanya bagus juga saat ini mengalami kekeringan. Yang tanam di kering pun juga wajar kalau yang tanam di kering cuma mengandalkan air hujan, terus pertumbuhannya sebagainya kering, itu wajar. Malah ini lebih kuat kelihatannya karena kemarin melewati masa sulit yang hampir sebulan gak hujan. Kalau untuk tanaman kita ketela ini nggak terlalu masalah, kelihatannya pertumbuhannya malah bagus karena nggak terlalu asem-asemen, nggak kegedean udan, jadi malah lebih bagus. Jadi ya seperti inilah min plusnya bertani itu. Kadang tanaman yang satu memang membutuhkan hujan terus, tanaman yang lainnya nggak terlalu membutuhkan. Ya seperti itu. Dan kita dalam melangkah menggapai usaha khususnya bertani nggak bisa melangkah istilahnya melompat dari wali kota langsung neng wakil presiden gitu, seperti itu nggak bisa kalau itu politik. Kalau bertani itu tetap step by step, karena kalau kita melompat-lompat, kalau jatuh itu sakit. Dan saat ini juga usume kampanye lur di kampung-kampung, baliho spanduk, terus banner ruame, gambare macem-macem, juga motonya macem-macem. Tapi kira-kira mereka itu memikirkan petani enggak ya? Kita sebagai petani ya berharap ya enggak berharap, karena untuk saat ini pun pupuk sangat sulit didapat. Kalaupun ada yang non subsidi itu harganya enggak umum lur, enggak umum, harganya enggak umum. Jadi satu ukuran 50 kilo itu Ponska atau NPK itu mencapai 350. Urea juga seperti itu, padahal ada tulisannya subsidi. Jadi itu terserahlah dibilang apa namanya, mafia apa mapiu, tapi kenyataan untuk petani seperti itu.
Mungkin ada pertanyaan, Pak Apu kok sering berkeluh kesah? Bukan berkeluh kesah, kita memberikan informasi untuk di tingkat akar rumput petani nganggo ni loh, petani pakai terakhir i itu. Ya memang sulit seperti itu. Kita cuma mau beli tapi harganya ndak umum. Terus yang subsidi pun juga ada kong kali kong seperti itu. Itu ya tugasnya sing bertugas berwenang itu yang menyelidiki. Kalau petani itu ya cuma mau beli keadaannya seperti itu, barangnya gak enek cuma seperti itu, pemain enek regane ndak umum itu. Kalau itu melanggar hukum dan enggak, yuk kita nggak tahu karena kita cuma petani. Padahal untuk pupuk itu komponen penting bagi seorang petani. Dan akhir-akhir ini sejarah yang sangat luar biasa, Menteri Pertanian korupsi. Nah, itu kan sudah melambangkan hasil wong tani dikorupsi lho, bantuan kanggo petani dikorupsi. Nah, ya petani dan sekarang nggak punya menteri pertanian toh kita itu umbar-umbaran. Jadi bukan berkeluh kesah, memang keadaan di bawah itu seperti itu. Yang atas sibuk debat capres, debat wakil capres, ngelumpukno kader dan sebagainya. Itu kan orang-orang atas, orang politik. Kalau petani ya sibuk nek nandur-nandur loh. Nah, iso nandur, wayah mupuk gak enek pupuk. Kita itu sebenarnya mau beli, kita itu kan mandiri. PPCI selalu mengajak untuk bertani mandiri. Baik itu petani apapun kalau bisa. Dan kita juga kreatif membuat pupuk-pupuk yang setara lah istilahnya, pupuk organik tapi setara unsur N, setara NPK atau setara ZA. Tapi kan itu hasilnya juga enggak sebagus atau semaksimal kalau pupuk buatan pabrik. Jadi kita cuma bermimpi sebagai petani nanti setelah pilihan presiden, pilihan caleg dan DPD itu, terus kita lebih baik daripada sekarang. Tuku bibit murah, obat-obatan terjangkau, terus pupuk ada, dibeli pun juga masuk akal. Terus juga nanti ketika panen harganya ya yang masuk akal juga, masih ada nilai plusnya. Jangan kalau awal-awal panen tinggi, setelah panen raya harganya amblek. Kalau bisa itu saya setuju, kalau kualitasnya bagus harganya bagus, kalau kualitasnya jelek harganya jelek. Karena tidak dipungkiri juga di tingkat petani ada juga yang kualitasnya memang jelek. Kalau kualitas jelek ya dibeli murah gak apa-apa, tapi kalau kualitasnya bagus, menjaga mutu dan kualitas ya harus dihargai dengan harga yang bagus, karena nilainya kan beda, view-nya beda tuh. Jadi nilainya bagus ya ibaratnya rego nggawa rupa. Jadi kalau barangnya bagus ya harganya bagus. Seperti ketela ini kelihatannya ini belum kita pupuk lor, cuma tanam gitu aja. Dan semoga juga harga ketela tidak cuma 1.000 atau di bawah 1.000 untuk tahun depan, paling enggak bulan 7-8 nanti panen ketela ini harganya paling enggak ya kalau bisa mencapai 1.500 ke atas lah. Jadi ya masih termasuk porang, kalau bisa ya harganya di atas 5.000 lah. Jangan sampai cuma di bawah 3.000 ya sambat masih. Kita berharap yang sukses bukan hanya tim sukses dan caleg relawan, juga presiden, tapi kita semua sukses. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.